Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman ya. Jadi video kali ini agak santai. Jadi saya sedang ada di rumah makan, nemeni anak-anak lagi makan. Nah, di kesempatan ini juga saya ingin memberikan pengetahuan sedikit ya, mungkin hanya tambahan pengetahuan buat teman-teman, bahwa di kapal itu ada namanya sekat atau bulkhead. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan atau memberitahukan tentang macam-macam sekat di kapal. Jadi, tujuan pemasangan sekat di kapal itu adalah untuk memisahkan ruangan-ruangan di kapal. Sebenarnya, kalau sekat itu tidak ada atau tidak dipasang, kapal, daya apung kapal itu akan semakin tinggi. Cuma masalahnya ketika terjadi kebocoran, maka kapal itu akan langsung tenggelam karena tidak ada pemisah antara kompartemen satu dengan kompartemen yang lainnya. Itu. Jadi tujuan pemasangan sekat ya itu selain untuk memisahkan ruangan-ruangan kargo-kargo misalnya, dia juga untuk, kalau di konstruksi kapal itu ada namanya floodable length. Itu perhitungannya berdasarkan jarak sekat dan jumlah sekat. Nah, di video kali ini saya fokus ke jenis-jenis sekat ya. Jadi sekat itu ada sekat melintang atau trans bulkhead seperti ini ya. Mohon maaf. Seperti ini trans bulkhead. Nah, kalau gambar kerjanya atau gambar konstruksinya seperti ini, cuma aktualnya yang tadi. Nah, trans bulkhead ini sesuai namanya, dia dipasang secara melintang kapal. Biasanya kapal dengan panjang tertentu itu ada aturan jumlah sekat melintangnya minimumnya berapa. Itu ada di rules BKI. Itu sekat melintang atau trans bulkhead. Kemudian sekat memanjang. Sekat memanjang kapal itu sesuai dengan namanya, sekat memanjang atau longitudinal bulkhead. Dia sekat yang berfungsi untuk memisahkan bagian ruang-ruangan kapal antara kanan dan kiri. Kalau trans tadi itu depan dan belakang ya, tapi kalau sekat memanjang atau longitudinal bulkhead itu untuk memisahkan antara ruangan kanan, tengah, dan kiri. Itu. Selain itu juga long bulkhead itu berfungsi untuk mengurangi periode oleng atau mengurangi free surface daripada tangki yang berisi cairan. Kemudian ada lagi setelah trans bulkhead dan long bulkhead itu ada namanya sekat tubrukan atau collision bulkhead. Nah, sekat tubrukan ini berada di paling depan sekat. Jadi sekat terdepan di kapal itu adalah sekat tubrukan. Nah, persyaratan sekat tubrukan itu sendiri ada setelah Titanic tenggelam. Jadi dulu Titanic tenggelam itu karena dia kan menabrak gunung es ya. Nah, karena tidak ada sekat tubrukan, maka air yang dari forepeak tank, seharusnya di forepeak tank itu dia terus ngalir ke seluruh lambung kapal, seluruh bagian kapal, sehingga terjadilah ya seperti yang kita lihat di film-film itulah. Nah, kemudian setelah collision bulkhead ada namanya corrugated bulkhead. Corrugated bulkhead itu adalah salah satu jenis bulkhead yang mana dia konstruksinya itu menggunakan menggunakan plat yang dibentuk ya corrugated ya, seperti ini contohnya. Itu. Nah, corrugated bulkhead ini bagusnya dia tidak perlu stiffener, tidak perlu web, tidak perlu stringer. Mungkin kalau dia cukup tinggi, dia perlu ada stringer. Cuma untuk kapal-kapal dengan tinggi sekitar 4 meter sampai 5 meter itu hanya cukup mengandalkan lekuan dari corrugated bulkhead itu. Nah, contohnya seperti ini corrugated bulkhead. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu swash bulkhead. Nah, swash bulkhead ini, corrugated bulkhead tadi, sebelum masuk ke swash bulkhead, corrugated tadi bisa dipasang horizontal dan juga bisa dipasang vertikal. Saya lanjut makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi corrugated bulkhead itu bisa dipasang kalau dia vertikal, kalau dia transversal, trans bulkhead yang menggunakan corrugated bulkhead, dia bisa dipasangnya horizontal corrugatednya atau vertikal, itu bisa. Begitu juga dengan longitudinal bulkhead yang menggunakan corrugated bulkhead, dia bisa vertikal atau horizontal. Kemudian yang terakhir mungkin ya, yang saya tahu mungkin kalau ada tambahan teman-teman bisa nambah. Yang terakhir adalah swash bulkhead. Swash bulkhead ini adalah sekat, biasanya memanjang, kebanyakan sih memanjang, melintang jarang sekali untuk swash bulkhead ini. Swash bulkhead ini adalah sekat yang berlubang-lubang. Jadi kalau tujuan sekat itu kan untuk memisahkan misalnya tangki kanan dan tangki kiri, dipisahkan biar dia ada dua tangki. Nah, pemasangan swash bulkhead ini contohnya seperti ini ya, swash bulkhead, nanti saya kasih contoh di gambar. Swash bulkhead ini pemasangannya yaitu fungsinya untuk mengurangi free surface moment atau permukaan bebas daripada tangki. Jadi kalau misalnya tangkinya cukup lebar, kemudian pada saat di running stabilitasnya dia kondisi muatan 50% itu labil, tidak stabil, maka dia wajib dipasang swash bulkhead seperti itu. Atau di rules itu ada, jika lebar tangki itu adalah 2/3 lebar kapal, maka wajib dipasang swash bulkhead, dan jumlah swash bulkheadnya itu ada di rules juga. Oke ya, jadi itu adalah beberapa sekat atau bulkhead yang ada di kapal. Mungkin ya untuk teman-teman yang sudah tahu bisa merefresh lagi, dan ini bagi yang teman-teman yang belum tahu, itu tadi adalah sekat-sekat yang ada di kapal. Oke, saya lanjut dulu ya. Itu saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan paling tidak menghibur lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.